Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, pada pagi hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kebaikan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih beri kesempatan untuk mendapatkan amal soleh, mendapatkan ampunan dan rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, pada pagi hari ini Kulsub mengambil tema mengenai jangan takut, jangan sedih. Karena di dalam Al-Quran itu banyak beberapa ayat di berbagai tempat mengenai kalimat jangan takut, jangan sedih. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Banyak ya Pak ditemukan itu ya. Jangan takut, jangan sedih. Ini kenapa mic-nya mati-mati ya? Iya, apa belum dicas? Nah, berkaitan dengan jangan sedih atau la tahzan ini, dulu ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar itu dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy, sehingga Abu Bakar As-Siddiq pernah mengalami ketakutan ketika terkurung di dalam gua, yaitu Gua Sur. Jadi mereka berdua itu dikejar-kejar dari Mekah dan dia perjalanan ke Madinah karena mau dibunuh. Karena ketakutan Abu Bakar itu, maka dihibur oleh Rasulullah SAW. La tahzan, janganlah bersedih. Innallah ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita ya. Itu diabadikan di surat At-Taubah ayat 40 Pak. Jadi jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dalam tafsir As-Sa'idi dijelaskan isi kandungan surat At-Taubah ayat 40 itu ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar lari dari Mekah berlindung ke Gua Sur. Jadi keduanya bersembunyi sampai pencarian kaum Quraisy musyrikin itu sampai berputus asa. Keduanya dalam kondisi sulit, sempit dan berat, manakala musuh ada di setiap penjuru mencari Rasulullah dan Abu Bakar. Lalu Allah menurunkan pertolongannya kepada keduanya yang mungkin tidak diduga-duga itu. Nabi berkata kepada Abu Bakar sahabatnya, jangan bersedih, jangan cemas, la tahzan, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Dengan bantuan pertolongannya dan dukungannya, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulullah SAW yang dengan keteguhan, ketentraman dan kedamaian untuk meneguhkan hatinya.
Oleh karena itu, manakala sahabat cemas, Rasulullah menenangkan dengan ucapannya, la tahzan innallaha ma'ana, bahwa Allah tidak pernah membiarkan hambanya berada dalam kesulitan, dalam keterpojokan itu. Senantiasa Allah akan menolongnya. Bahkan di dalam setiap kesulitan Allah akan menolongnya. Fa innamal usri yusron, innamal usri yusron. Nah, kalau kita mengacu pada ayat-ayat la tahzan tadi, maka sejatinya kan nggak boleh takut gitu. Sejatinya harus gembira gitu Pak. Kita harus gembira, karena kan dilarang takut tadi. Secara umum apa sih Pak yang ditakutin, yang membuat orang itu menjadi sedih? Secara umum apa Pak? Pada Simon. Kejar utang. Takut juga Pak dikejar debt collector ya. Ya, boleh, nggak apa-apa Pak. Masa depan mungkin belum jelas. Kalau kita dulu waktu muda kan bilangnya madesu ya Pak, masa depan suram. Atau yang udah punya pekerjaan, proyek belum jadi-jadi, itu membuat sedih. Atau ada anak yang mungkin nikah sudah bertahun-tahun belum mendapatkan keturunan. Bahkan kematian pun kadang juga ditakutin. Sebaliknya, ditinggal mati pun sedih. Nggak apa-apa Pak Desmond, itu semua manusiawi. Tapi yang penting ketika kita takut dan sedih, jangan berkepanjangan, jangan berlarut-larut. Karena takut dan sedih itu bisa ada bermuatan positif dan negatif. Nah ini, jadi ada takut nanti yang dibolehkan, yang bermuatan positif, dan juga ada ketakutan yang negatif. Karena takut kepada Allah itu bisa menjadikan motivasi untuk menghindari perbuatan dosa, menghindari maksiat, bahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada kisah ini takut yang positif. Dulu ketika Rasulullah SAW menceritakan, saya bacakan hadisnya. Ini riwayat Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kana rajulun yusrifu ala nafsihi falamma haddarahul maut qala libanihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada seorang yang hidupnya selalu melalaikan dirinya, banyak berbuat dosa. Maka ketika hampir mati, maut menghampiri, mendekatinya, atau dalam keadaan sakaratul maut, ia berpesan kepada anak-anaknya, idza ana mutun, jika aku mati, fa ahrikuni summa tahanubi summa hanuni summa durunni firrahi fa wallahi la in qadara alayya rabbi la yu'adzibunni adzaban ma adzaban ahada. Nah, ini. Jadi pesannya, jika nanti aku meninggal dunia, maka bakarlah jasadku. Ini pesannya nih, disuruh membakar jasadnya, lalu tumbuk menjadi debu, kemudian sebarkanlah ke, dalam riwayat lain ada yang ke laut dan juga ke bumi. Jadi ketika mati, dia berwasiat kepada anaknya supaya jasadnya dibakar
lalu diremet-remet itulah, lalu disebarkan. Kemudian ia berkata, demi Allah, seandainya Robku berkuasa terhadap diriku, niscaya dia akan menyiksaku, dan siksaan yang tidak akan ditimpakan kepada seorang pun. Maka ketika orang itu meninggal, anak-anaknya pun melaksanakan wasiatnya. Jadi setelah dibakar, kemudian dihamburkanlah abu itu kemana-mana sehingga tertiup angin, nggak jelas. Tapi karena kekuasaan Allah, kemudian Allah memerintahkan kepada bumi dan laut dengan firman-Nya, kumpulkanlah apa yang ada padanya. Jadi bumi sama Allah tadi suruh ngumpulin jasadnya orang tadi yang terbakar, yang udah nggak kemana-mana itu. Kalau kita mau nggak nyampe itu, maka bumi melaksanakan perintah Allah. Ketika orang tadi jadi udah dikumpulin, udah berbentuk manusia lagi, lalu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman, apa yang mendorongmu melakukan itu? Orang itu menjawab, sederhana sebenarnya ini, tapi maknanya dalam. Wahai Rabb, karena aku takut kepadamu. Dengan hati yang sangat dalam itu hanya mengatakan, aku takut kepadamu. Maka apa jawaban Allah? Jawaban Allah simpel juga, aku mengampuni dosa-dosamu. Nah, ini hanya karena rasa takut yang sangat, padahal dia juga tidak punya amalan baik, tapi Allah mau mengampuni. Karena ketika dia ditanya, dia hanya bisa menjawab bahwa dia takut akan siksaan Allah. Jadi ini takut yang positif, takut yang membuat Allah mengampuni dia. Nah, masalahnya kita nggak bisa mencontoh seperti ini, nggak berani ya Pak ya. Kita mau berbuat dosa terus, kemudian nanti dihadapkan kepada Allah, apakah kita bisa akan berkata, aku takut kepadamu? Itu belum tentu. Tapi ini adalah contoh ketakutan yang positif. Nah, ada kisah lain ketika Rasulullah SAW menjenguk seorang pemuda yang lagi sakit. Apa kata Rasulullah? Kaifa tajiduka? Bagaimana keadaanmu? Dia ngomong kepada pemuda yang sakit. Maka pemuda itu menjawab, wallahi ya Rasulullah, anni arjullah wa inni akhafu dunubi. Demi Allah ya Rasulullah, aku mengharapkan rahmatmu dan aku takut dengan dosa-dosaku. Maka Rasulullah bersabda, la yajtami'ani fi qalbi abdin fi misli hadal mautini illa adahullahu wa yarju wa amanahu mimma takhafu. Tidak berkumpul di hati seorang hamba dua perkara, yaitu yang berharap rahmat dan takut dengan dosa-dosanya, terkecuali Allah akan memberikan apa yang diharapkan dan mengamankan apa yang ditakuti. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, ini ketika kebanyakan orang ketika saat sakaratul maut, menjelang kematiannya, jarang orang yang berkata seperti ini ketika ditanya, ketika masih bisa menjawab, bagaimana keadaanmu?
Jawabnya simpel, saya hanya mengharapkan rahmat Allah dan aku takut dengan dosa-dosaku. Jadi kalau Bapak nanti saat sakaratul maut ada yang bertanya, jawab gitu Pak. Karena kata Nabi apa? Allah akan memberikan apa yang diharapkan dan mengamankan apa yang ditakutin. Ya, jadi kalau udah gitu insya Allah husnul khotimah. Itulah dua contoh yang tak dalam keadaan takut dan sedih yang positif. Nah, kalau takut yang negatif apa nih Pak? Takut sedih, takut mati. Bener ya Pak ya? Takut nggak Pak? Pak Sofyan takut ya? Enggak kan? Mati itu pasti masalahnya. Kenapa ditakutin? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Iya. Ngapain ditakutin? Maka persiapkan dengan kematian ini, sehingga kita nggak ada rasa takut dengan mati ini. Tapi juga jangan minta mati, nggak boleh itu. Tapi kalau udah saatnya, ya insya Allah. Takut apa lagi? Takut sakit. Ketika ada wabah, takut. Padahal sakit itu kalau tahu itu sebagai ujian kesabaran, ujian keimanan. Bahkan dengan sakit itu bisa menggugurkan dosanya. Kenapa mesti ditakutin? Takut miskin. Ini yang banyak ini, takut miskin ini. Ini biasanya ya takut lapar ya. Takut miskin ini biasanya berhubungan dengan fulus ya Pak ya. Nah, ini kebanyakan itu. Padahal semua itu kan sudah takdir. Kita diberikan sakit, kita diberikan kelaparan, ya. Sedikit harta, itu semua udah takdir. Bahkan rezeki yang sudah ditakdirkan itu sampai ajal tiba, kita udah dapat rezekinya. Kan sejak kita di dalam rahim ibu itu 4 bulan udah ditakdirkan itu rezekinya, usianya, jodohnya dan lainnya. Nah, berkaitan dengan rezeki ini maksudnya jangan, kalau istilah zaman sekarang, jangan fobia dengan rezeki ya Pak. Santai aja. Orang yang udah kerja ya kerja aja. Perkara hasil serahkan kepada Allah. Itu sebenarnya enjoy kalau begitu. Kerja, usaha aja udah. Asal usahanya jangan melanggar syariat. Usahanya yang halal. Nah, ini rezeki udah ditentukan sampai ajal tiba. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ayuhan nas ittaqullah wa ijmilu fid dhalabi wa inna nafsan lan tamuta hatta tastafi rizqoha. Wahai manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rizki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, sudah mendapatkan rezekinya, walaupun kadang terlambat. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki dengan yang halal dan tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, jadi jangan khawatir dengan rezeki ini. Rezeki itu sudah ditentukan. Walaupun tadi dikatakan kadang terlambat. Nah, itu ujian kesabaran. Makanya orang yang beriman pasti akan tenang-tenang aja dengan rezekinya. Allah Maha tahu kapan saat diberi rezeki, kapan disempitkan. Nah, sehingga kalau semua nanti seperti saya, mungkin kalau diluaskan rezekinya
Bisa jadi saya sombong. Iya. Bisa jadi riya. Maka Allah Maha tahu kapan saatnya diberikan rezeki sesuai dengan kebutuhannya. Nah, takut dan sedih ini biasanya yang merasakan itu orang-orang yang beriman memang. Di mana peringatan-peringatan perbuatan dosa kelak akan menjadi penyesalan. Maka dengan rasa takut minimal akan menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Kalau ketakutan yang bersifat negatif seperti ketakutan yang berlebihan atau menyebabkan kecemasan, ini yang dapat kemungkinan besar bisa terganggu jiwanya. Ya, ini yang dilarang. Makanya tadi saya katakan jangan takut dan sedih yang berlebihan, yang berlarut-larut. Kenapa, Pak? Kita sebagai orang beriman dilarang untuk takut dan sedih berlebihan. Karena orang beriman itu derajatnya lebih tinggi. Kita punya derajat yang tinggi. Artinya semua sudah ditentukan sama Allah. Kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minun. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati. Ini kata Allah nih, jangan bersedih hati. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Ya, jadi kita orang beriman derajatnya lebih tinggi, maka jangan sampai kita sedih menghadapi nasib ini, Pak. Jalanin aja. Karena sedih ini sebagai ujian atau cobaan. Ya, kesedihan dapat menjadi ujian menghadapi kesabaran dan keteguhan iman seseorang. Sedih juga bisa menjadi energi positif untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam meningkatkan spirit kita, Pak, spiritual kita, Pak. Nah, diberitakan di dalam Al-Quran orang-orang yang tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kok mereka bisa sampai tingkat ini, Pak? Tidak sedih, tidak takut. Kalau kita bisa nggak, Pak, menghadapi ini? Tidak ada rasa takut, tidak ada. Ini bukan takut kepada ular, singa, itu bukan, Pak, ya. Tapi kepada kedepannya lah. Karena orang yang beriman dan kesalahannya, ketakwaannya, ikhlas beribadah kepada Allah, inilah yang membuat kita menjadi tidak takut kalau bisa. Istiqomah juga, Pak. Teguh di jalan Allah, memenuhi tugas-tugas atau perintah yang diembannya, meninggalkan yang diharamkan. Itu memang berat, tapi dengan ini akan tertanam dalam diri kita itu rasa tidak takut, itu tidak akan sedih. Nah, Al-Quran memberitahukan bahwasanya kita tidak boleh takut, tidak boleh sedih kalau satu, mengikuti petunjuknya. Jadi kita bisa nggak takut, bisa nggak sedih kalau satu, kita mengikuti petunjuknya. Itu ada di Al-Baqarah ayat 38. Silakan dibuka. Al-Baqarah 38. Di akhir ayat, faman tabi'a hadaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, kita yang sudah merasakan mengikuti petunjuk, masih ada ketakutan nggak kira-kira?
Gimana Pak Bani? Iya. Iya, setiap manusia punya rasa takut. Betul Pak. Ya, takut akan kehilangan pekerjaan, Ya. takut belum dapat pekerjaan, Iya. belum dapat jodoh. Iya, itu tadi Pak. Iya. Itu dari semua itu ada hikmah kali Allah ciptakan. Iya. Makanya takutnya jangan berlebihan Pak. Iya. Maka saya bilang tadi itu takut manusiawi. Yang penting tidak berlarut-larut. Lalu ingat kepada Allah. Memang itu ya kita mesti melatih diri kita sendiri. Yang kedua yaitu orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Ini nggak ada takut pada mereka. Padahal kebanyakan kita orang beriman dan melakukan amal soleh, tapi tetap saja kita kadang-kadang masih ada rasa takut. Innalladzina amanu waladina hadu. Sesungguhnya orang yang beriman waladina nahadu orang Yahudi, wa nasara orang Nasrani, wa sabiina orang sabiin, man amana billahi wal yaumil akhir wa amala sholihan, yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan kebajikan, falahum ajruhum inda rabbihim, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini yang pertama tadi, ngikutin petunjuk, beriman dan beramal soleh. Kemudian yang ketiga yaitu pasrah Pak, berserah diri dan berbuat baik. Al-Baqarah 112. Bala, kata Allah itu tidak. Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinin falahu ajruhu inda rabbihim. Barang siapa yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah, pasrah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala dari sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Asal kita pasrah kepada Allah, kemudian diiring dengan perbuatan baik, akan hilang rasa takut dan sedih hatinya. Yang keempat, itu orang yang seperti itu, yang senantiasa menginfakkan hartanya dan tidak menyebut-nyebut serta menyakiti orang yang diberikan. Ada di Al-Baqarah 262. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala adan lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi disebutkan semua di akhir ayat itu, mereka tidak bersedih, tidak takut dan tidak bersedih. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaannya, maka mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Itu menginfakkan yang diiringi dengan tidak tidak mencela orang yang diberikan. Ada juga orang yang berinfak tapi di siang malam, Pak. Di pagi berinfak, nanti malam berinfak lagi. Ini juga menjadi ciri orang yang tidak takut dan bersedih hati. Al-Baqarah 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahar. Terus siraw ala niyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya
malam dan siang hari, baik itu sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak ada rasa sedih pada mereka. Jadi takut dan sedih itu memang Allah protek kalau kita tadi mengikuti petunjuknya. Kalau kita beriman, beramal soleh, berbuat baik, terus menginfakkan. Juga ada juga yang bayar zakat. Nah, ini kadang kan orang lalai dengan bayar zakat ini. Tapi kalau orang bayar zakat itu tidak ada zakat fitri aja Pak, tapi ada zakat mal, ada zakat kalau ada pertanian dan lain-lainnya. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 277, Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholah wa atuz zakah lahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Ini berbagai ayat, di akhir ayatnya selalu dikatakan begitu, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Apalagi orang yang istiqomah Pak, yang teguh keislamannya, ini juga sama. Di akhir ayat dikatakan, ini istiqomah ada di surat Al-Aqaf surat ke-46 ayat 13. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah dengan teguh ya, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir, rasa takut dan rasa sedih. Itulah beberapa berita dari Al-Quran yang disampaikan kepada kita. Janganlah kita itu takut atau sedih yang berlebihan. Kalau kita mengikuti petunjuk Allah, kita berbuat baik, beramal, berinfak, istiqomah dan lain sebagainya, maka akan ditanamkan dalam diri kita tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Apalagi masalah pekerjaan juga Pak, kalau kita ikuti petunjuk Allah, yakin pasti Allah akan memberikan yang terbaik kapan saatnya. Sehingga tinggal tunggu, itu menjadi ujian kesabaran. Ya, memang sungguh luar biasa. Ini tidak ada rasa takut, tidak ada bersedih hati, ini menjadi target setiap muslim seharusnya Pak. Karena ini memang bisa dirasakan hanya oleh orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Jadi gimana nih Pak? Masih takut, sedih dengan keadaan yang bagaimana gitu Pak? Ya, kalau kita ditodong ya mungkin takut Pak ya. Ya intinya takut boleh, asal tidak berlebihan, tidak berlarut-larut. Ya, kita harus meningkatkan kewaspadaan, sebab semua itu adalah takdir Allah. Tinggal kita bagaimana menjalani takdir ini, mau nerimo apa, mau berontak dengan takdir itu. Ini semua dibutuhkan dengan yang namanya ilmu untuk bisa menjalankan takdir Allah ini. Ya, cukup ya. Kayaknya udah pada ini nih, pada puasa ya. Ya demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya kuliah subuh yang singkat ini. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.